Pemerintah merekomendasikan agar penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di RPH. Salah satunya adalah di RPH Kendari. Untuk mengetahui seperti apa kondisi di hari pertama penyembelihan hewan kurban, kini saudara kita sudah terhubung dengan Kepala UPTD RPH Kendari, Bapak Raden Muhammad Romi Yulianto. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Romi. Selamat sore, Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Romi, kami belum bisa mendengar suara Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, Pak Romi, bisa diinformasikan kepada pemirsa di rumah bagaimana situasi terkini di hari pertama penyembelihan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah di RPH? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari pertama di kondisi di rumah potong hewan, untuk hari ini total penyembelihan sapi, baik sapi itu sekitar 18 ekor dan kambing 14 ekor. Baik, Pak. Dan alhamdulillah jam 1 sudah pada selesai semua. Oke, dan sudah didistribusikan ke rumah-rumah warga begitu, Pak Romi? Iya, tadi memang yang agak lama itu yang mengenai packagingnya, mendistribusikannya, tapi untuk yang menguliti apa semua itu selesai sampai jam 1 siang. Alhamdulillah pada jam sekarang ini, kondisi sekarang ini sudah terdistribusi semua. Oke, Pak Romi, dalam satu hari kira-kira berapa kemampuan RPH untuk menyembelih hewan kurban, dan apakah penyembelihan ini hanya di wilayah Kota Kendari saja ataukah ada dari kabupaten lain seperti Kabupaten Konawe Selatan atau daerah lain, Pak Romi? Oke, siap. Untuk RPH Kota Kendari kapasitasnya kami batasi karena pandemi corona. Jadi kami sampai untuk hari ini kami cuma batasi sampai 20 ekor saja untuk sapi dan kambing 14. Nanti memang tadi ada yang mendaftar lagi, tapi kami alihkan untuk besok harinya karena kita menghindari kerumunan. Oke, yang mendaftar itu apakah masyarakat yang hanya berdomisili di wilayah Kota Kendari ataukah boleh masyarakat yang berdomisili di luar dari Kota Kendari, Pak? Ya, boleh saja, siapa saja yang mau memotong sapinya atau kambingnya dari boleh saja. Hanya memang kami batasi karena pandemi. Untuk tadi itu hari ini LSM Wahda Islamiyah itu 11 ekor sapinya dan kambingnya 14, dan Rumah Sakit Bahtera Mas itu 6 ekor, warganya itu ada 1 ekor. Jadi besoknya itu masih ada. Oke, berarti dalam proses penyembelihan hewan juga melibatkan tim kesehatan untuk melakukan pemeriksaan begitu, Pak, ya? Siap. Di RPH ada 1 yang standby dokter hewan di RPH. Memang tiap hari dia standby. Dan alhamdulillah pada saat ini dia dari pagi sampai sore ini tadi dia sudah menyelesaikan tugasnya. Pemeriksaan antemortem dan postmortem. Dan semua dinyatakan layak untuk dikonsumsi, Pak? Alhamdulillah layak semua, pada sehat-sehat semua. Oke, baik. Baik. Nah, Pak Romi, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 seperti instruksi dari Kementerian Agama bahwa RPH dijadikan sebagai tempat untuk penyembelihan hewan. Berarti dengan demikian prokesnya harus ketat. Nah, apakah penyembelih hewan kurbannya ini, Pak, juga harus diswab antigen sebelum menjalankan tugasnya, dilakukan pemeriksaan kesehatan atau seperti apa, Pak? Jadi begini, di penjagal yang ada di RPH itu kan mitra kami, bukan karyawan RPH sendiri. Jadi itu mitra kami. Jadi alhamdulillah kami untuk di RPH sendiri kami sudah menyiapkan kondisikan dengan protokol kesehatan. Kita sudah siapkan masker, terus pencuci tangan, dan kita tetap jaga jarak. Mengenai swab itu memang kami tidak lakukan karena kondisi kami memang belum ada yang ahli dalam ini, yang standby di RPH. Jadi untuk swab kami tidak lakukan. Tapi alhamdulillah insya Allah pada penjagal sudah
sehat-sehat semua, pada kuat-kuat semua, stamina-nya saya lihat pada bagus. Iya. Insya Allah. Iya, baik. Dan kita berharap bahwa penjagal ini juga dalam kondisi sehat-sehat Pak ya selama 3 hari terakhir ini untuk melaksanakan tugasnya. Ya, nah terakhir Pak Romi terkait dengan objek retribusi, kalau kita mengacu pada Perda ketika ada masyarakat yang ingin melakukan pemotongan di rumah potong hewan itu ada retribusi atau kewajiban yang harus dibayar. Nah, apakah selama 3 hari ini terkait dengan objek retribusi juga dilakukan pungutan ataukah 3 hari ini gratis bagi warga yang ingin menyembelih menyembelih hewan kurban di RPH? Ya, siap. Begini, karena kami di sini terkait dengan target tiap tahun, memang masa-masa pandemik ini target kami sampai kondisi sekarang itu masih 45%. Okay. Karena di kondisi sekarang kan banyak yang warung-warung tutup, rumah makan apa semua, hotel. Jadi permintaan daging itu berkurang. Jadi untuk sekarang ini, tahun ini memang kita tarik retribusi seperti biasanya, normal-normal saja. Per ekornya 62.000. Oke, maksud ya, tetap kita tarik retribusi. Dan Pak Romi, maksud saya selama pelaksanaan penyembelihan hewan kurban kan selama 3 hari, mulai hari ini sampai tanggal 21, apakah ada retribusi yang dipungut pada saat dilakukan penyembelihan hewan kurban ataukah gratis Pak? Selama 3 hari ini, khusus untuk Hari Raya Idul Adha. Ya, itu tadi saya sudah bilang, untuk tahun ini kami tidak gratiskan, tidak gratiskan. Kita mengambil retribusi seperti biasanya. Sesuai dengan Perda yang berlaku Pak Romi ya? Sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2011 mengenai retribusi rumah potong hewan. Oke. Dan targetnya nanti ini Pak Romi kira-kira dengan adanya retribusi selama Hari Raya Idul Adha ini bisa berapa persen Pak? Insya Allah sampai nanti Desember ya sekitar 95% insya Allah kami capai. 95% dengan kondisi yang sekarang. Iya, 95%. Oke, baik. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Pak Romi sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan